Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Minggu yang cerah ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan untuk hadir di sini untuk beribadah di hari Minggu 16 Januari 2022. Mari Bapak Ibu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini kita bersama-sama pujikan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dia tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Allah masih terus berkarya. Kenapa temanya seperti ini? Allah masih terus berkarya. Karena kadang-kadang karena kehidupan kita itu tidak selalu baik-baik saja, ada pergumulan-pergumulan, kesusahan, kesedihan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Orang lalu bisa bertanya, apakah cukup? Apakah karya Yesus itu selesai ketika 2000 tahun yang lalu? Apakah kemudian sekarang sudah tidak berkarya lagi? Kok nyatanya aku jadi orang Kristen, jadi orang percaya, jadi anak-anak Tuhan, tetap saja diizinkan mengalami pergumulan-pergumulan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dan menguatkan kita. Apapun keadaannya, kita harus yakin bahwa Allah masih terus berkarya. Karena itu biarlah kita menyelami pujian yang akan kita nyanyikan sekali ini. Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Itu menunjukkan bahwa sampai sekarang Tuhan masih terus berkarya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita naikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu hari lepas hari. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang mau menolong, memelihara dan menjaga kami. Namun hidup tidak selalu baik-baik saja. Kadang kami dirundung duka, kemelut, masalah yang lama tidak terselesaikan. Yang lama kami doakan namun tidak kunjung mendapat jawaban. Pada saat itu iman kami mulai goyah. Apakah dalam perkara kami Tuhan tidak akan berkarya? Apakah dalam perkara kami saat ini Tuhan tidak mau menjadi pembela kami? Tuhan tidak mau menolong kami. Tuhan tidak mau melepaskan kami dari kemelut yang kami alami. Ampuni kami ya Tuhan, karena pada saat-saat itulah kami tidak bisa bersyukur. Karena pada saat-saat itulah kami meragukan pendampingan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, mengampuni kami, sehingga selanjutnya melalui sepanjang ibadah ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan, kembali dimampukan berserah kepadamu. Karena sampai kapanpun Engkau adalah Allah penolong kami yang selalu terus berkarya. Ampunilah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa, lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Kepadamu tujuanku, putramulah selamanya, jalanku ke tahtamu, jalanku ke tahtamu. Berita anugerah pada pagi hari ini dibacakan dari Mazmur 103 ayatnya yang ke
8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Mari kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan di dalam situasi suasana yang damai ini. Kita membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Silakan duduk, mari kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih karunia, yang mengampuni, yang menyelamatkan, yang memberikan kami berita sukacita. Terima kasih karena pagi hari ini kembali Engkau mendamaikan dirimu dengan kami. Terima kasih bila dalam suasana tenang ini Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dimeteraikan. Menjadi firman yang menguatkan kami hari lepas hari, untuk terus bersandar dan berharap kepadamu, untuk percaya bahwa apapun situasi kami, Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa menolong, Engkau senantiasa menguatkan, menghibur, dan memberkati kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Injil Tuhan Yesus Kristus dibacakan dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebuah kisah yang sangat populer, perkawinan di Kana, yaitu tanda yang pertama sehingga pada waktu itu Yesus mulai dinyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya dikatakan di bagian akhir percaya atau semakin percaya kepadanya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan
yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom. Shalom. Ibu Bapak, sesaat saya minta Bapak Ibu bisa memikirkan apa yang atau pengalaman apa yang membuat Ibu Bapak Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Silakan dipikirkan. Hal apa, peristiwa apa bisa khusus yang Bapak Ibu alami yang kemudian dengan mudah itu membuat Ibu Bapak bersyukur. Sudah? Ketemu? Oke, saya bertanya. Bu Agus, yang paling depan. Apa Bu? Pengalaman apa yang membuat Ibu bisa bersyukur? Oke, baik. Sederhana sekali, Ibu Agus, Bapak Ibu. Beliau mengatakan bahwa, panjang sih soalnya ya. Jadi ketika Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, memampukan Ibu Agus bertugas atau menunjukkan diri sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya, dan lain-lain, Ibu sudah bisa bersyukur. Sederhana sekali ya Bu Agus ya. Oke, terima kasih. Tidak usah muluk-muluk. Apa yang dialami sehari-hari, kata Bu Agus, beliau sudah bisa bersyukur. Belakangnya, Pak Wandi. Puji Tuhan. Ya, pengalaman Pak Wandi bahkan sempat divonis kalau tidak bakal sembuh, tidak akan sembuh begitu ya.
Dan itu jelas sangat menggetarkan. Tapi nyatanya setelah 9 hari dipulihkan. Dan itu membuat Pak Wandi, Bu Wandi juga karena bareng-bareng masuknya Bu ya, bisa sangat bersyukur, mensyukuri hari-hari yang kemudian dijalani ini. Ada alasan untuk itu. Satu lagi barangkali di depan supaya bisa kedengaran. Pak Tommy deh. Gimana Pak? Belum pernah kena COVID Pak ya? Ya. Jadi selama masa pandemi ini, namanya juga Pak Tommy kan perlengkapan peralatan rumah sakit itu menjadi bidangnya ya. Jadi pasti bolak-balik masuk rumah sakit. Nah itu kan berbahaya sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong sehingga sampai hari ini beliau dan keluarganya dengan anak-anaknya bebas dari COVID. Ini pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan itu membuat Pak Tommy bersyukur. Ibu bapak saudara pasti punya banyak peristiwa yang membuat bapak ibu bersyukur. Nah, kalau kemudian saya tanya lagi, ya, kira-kira pernah nggak mengalami kejadian yang kemudian membuat saya susah bersyukur ini? Apa yang bisa saya syukuri dalam keadaan ini? Pernah mengalami itu? Saya tidak perlu tanya kejadiannya apa, tapi yang pernah merasa kemudian jatuh dalam hidupnya, kemudian aduh ini kalau saya katakan saya harus bersyukur setiap waktu dalam setiap keadaan, tapi situasiku ini membuat aku susah untuk bersyukur pada Tuhan. Baru susah loh ya, kita mungkin mau bersyukur tapi rasanya gak ada sukacita, gak bisa bersyukur. Ada enggak? Silakan angkat tangan kalau ada. Tetapi saya tidak akan menanyakan apa ceritanya. Cuma saya mau tanya secara jujur, pernah enggak mengalami seperti itu? Susah untuk bersyukur. Bu Wandi ada. Siapa lagi? Grace ada. Dari semua ini 3 ya, Bu Lina. Saya kira ada ya, tetapi mungkin tidak nyaman untuk mengangkat tangan begitu ya. Saya kira ada. Ya. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita bukan tidak mau bersyukur loh, bukan. Tetapi kesulitan untuk bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah kenapa satu peristiwa kita bisa bersyukur dan peristiwa yang lain kita tidak bersyukur? Barangkali jawabannya adalah dalam peristiwa yang saya tangkap tadi itu ya, membuat kita bisa bersyukur adalah karena Tuhan kita rasakan menolong kita, benar? Karena Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Mungkin hari ke-7, hari ke-5 itu masih bertanya-tanya gimana ini Tuhan? Berdoa terus kan pasti ya. Tolong aku, hari ke-5 itu masih gak ada bayangan. Tetapi kemudian hari ke-9 silakan pulang. Ini Tuhan menjawab doa kita. Karena Tuhan berkarya di tengah-tengah pergumulan saya. Lalu kita bisa bersyukur. Kenapa sebaliknya dalam peristiwa yang lain kita tidak bisa atau sulit untuk bersyukur? Karena mungkin keadaan ini tidak sesuai dengan harapan saya. Keadaan ini tidak sesuai dengan doa saya. Kok sepertinya Tuhan tidak menjawab? Sepertinya Tuhan diam-diam saja. Sepertinya Tuhan tidak berkarya pada saat ini. Kok Tuhan sepertinya tidak menjawab doaku, tidak mendengar aku, tidak menolong aku. Apakah Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan terus berkarya. Tapi jangan-jangan dalam kasus saya, dalam peristiwa saat ini, Tuhan tidak mau berkarya. Tuhan membiarkan aku terjatuh. Entah apa alasannya aku tidak tahu. Tapi Tuhan tidak berkarya. Karena sampai hari ini
sesuatu itu tidak berubah. Aku tetap saja mengalami pergumulan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini justru berbicara lain, bahwa Allah itu masih terus berkarya. Dari dulu zamannya Yesus, bahkan sebelumnya Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan terus berkarya. Amin. Amin. Karena itu mari kita pergumulkan bersama kisah yang disebut oleh Yohanes sebagai tanda pertama bahwa Yesus ini adalah Tuhan, bahwa Yesus ini adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Karena itu yang diungkapkan di awal dari Injil Yohanes ini, yaitu peristiwa pernikahan di Kana. Ibu Bapak Saudara, sebenarnya ini adalah pesta pernikahan biasa, di mana Ibu Yesus tampaknya terlibat dalam urusan di tengah-tengah pesta ini, barangkali di dapur. Sehingga ia tahu situasi yang terjadi di dalamnya. Mula-mula pesta berjalan aman-aman saja, lancar, aman terkendali. Sampai akhirnya di pertengahan pesta terjadilah kasak-kusuk di dapur. Kenapa? Karena kemudian mereka menyadari bahwa persediaan anggur semakin menipis. Sementara pesta masih belum akan berakhir. Dan para undangan pun belum akan beranjak pulang, bahkan ada yang baru datang. Anggurnya habis. Masalahnya mendapatkan anggur untuk pesta pada saat itu bukan perkara yang mudah. Bisa langsung didapatkan. Bisa langsung dibeli. Susah. Biasanya karena itu sebelum persediaan akan habis, maka anggur yang tersisa akan dicampur dengan air. Sehingga kualitas dan rasanya akan berubah. Sangat menurun. Tapi kalau ini sudah nggak menyanda untuk ditambahin air, sudah pasti bukan anggur lagi tapi air. Kenapa itu bisa terjadi? Penjelasan yang paling masuk akal terkait dengan kehabisan ini adalah karena ternyata di luar perhitungan dari tuan rumahnya. Tiba-tiba banyak pendatang yang semula tidak diundang, ya, di sekitar itu, namun karena ini kenalan, karena kebaikan hati tuan rumah, maka orang-orang ini yang baru datang ini juga diundang untuk hadir. Dan ada beberapa teolog yang memikirkan kemungkinan bahwa tampaknya termasuk Yesus dan para muridnya. Kan Yesus dan murid-muridnya ini tidak menetap ya. Dia ada kadang ke sana, kadang ke situ gitu ya. Jadi pada waktu itu Yesus ada di Galilea. Meskipun bukan tamu undangan, karena ini juga orang Galilea di situ, ya diundang. Kalau Yesus saja enggak apa-apa, tapi murid-muridnya juga ikut. Itu baru Yesus dan murid-muridnya, belum lagi kemungkinan orang-orang yang lain. Nah, kehormatan tuan rumah sebentar lagi akan hancur. Karena selain tidak bisa menyediakan jamuan terbaik, anggur pada waktu itu adalah jamuan terbaik. Dan kekurangan anggur bisa memberikan lambang bahwa akan hancurnya sukacita dan kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Sama seperti awal pernikahan Tuhan tidak memberkati, tidak mencukupi, maka kemungkinan rumah tangga yang baru juga demikian. Sudah dikasih tanda. Nanti akan jadi rasan-rasan, akan jadi bahan cemooh. Harga diri atau kehormatan tuan rumah akan hancur. Dan Ibu Yesus Maria memahami kegundahan keluarga ini. Ini akan jadi masalah besar. Dan kemudian pikiran satu-satunya yang bisa menolong suasana ini adalah Yesus anaknya. Karena itu dia tidak kemana-mana. Tidak mengusahakan cari tetangga atau beli. Enggak. Ia mendatangi anaknya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Biasa ya? Lah kalau saya diberitahu begitu ya, saya ada di sana, mereka kehabisan anggur. Lah terus aku kon piye? Mendoakan.
Ibu Yesus tahu anaknya mampu untuk mengubah situasi ini. Tapi sayangnya Yesus kemudian menjawab, "Mau apakah engkau dariku, Ibu?" Mungkin cara saya agak dengan bahasa yang lain dibahasakan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya, saya harus gimana? Yesus kemudian berkata, "Mau apa engkau dariku, Ibu?" Nah, kalau percakapan ini dipanjang-panjangin, kamu nyediakan anggur lah. Gitu ya. Tapi ini kan tidak ada percakapan itu. Mau apa? Ternyata bukan itu alasan Yesus mempertanyakan aku gak bisa bikin apa-apa. Bukan. Yesus menjawab apa? Saatku belum tiba. Kalau ibu mau minta aku melakukan sesuatu, saatku belum tiba. Karena apa? Karena kalau diminta melakukan mukjizat, melakukan keajaiban, memenuhi permintaan ibunya, saat itu bisa jadi ini peristiwa yang mencolok. Saat menunjukkan dirinya secara terang-terangan itu belum tiba. Yesus baru mulai memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Hanya orang-orang tertentu. Ini kalau suruh orang lain kemudian tahu, ini Yesus tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Lah murid-muridnya saja belum begitu percaya, belum begitu mengenal, tiba-tiba orang-orang lain. Saatku belum tiba. Ibu Yesus tidak mau mendikte anaknya ini. Biasanya orang tua, ya beginilah, ya begitulah, kan bisa kamu. Gitu. Ya, orang tua yang tahu kemampuan anaknya bisa kan kemudian memotivasi anaknya, beginilah, begitulah. Dia tidak mau mendikte itu. Ia tahu Yesus bisa mengatasi masalahnya sendiri. Terkait dengan apa? Saatnya belum tiba. Tapi engkau tahu, mereka kehabisan anggur. Masalah yang lainnya saatnya belum tiba. Saatnya. Ibu Yesus tidak mau mendebat, tidak mau mendikte, tapi Ibu Yesus tahu bahwa Yesus mampu menyelesaikan ini. Dan Yesus pasti menunjukkan karyanya. Terlebih bagi keluarga ini yang sangat membutuhkan. Karena itu daripada berdiam diri, ia mempersiapkan kemungkinan yang tidak mencolok. Dosa menjanjikan tuan rumah, tenangan, aku pasti bisa, nggak usah. Atau memberitahu, anakku itu bisa. Benar. Dia cuma ngomong kepada pelayan-pelayan. Para pelayan diperintah supaya melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Yesus. Dia sedang membagi keyakinannya pada para pelayan itu bahwa Yesus ini bisa melakukan sesuatu. Jadi apa? Apapun yang dia kerjakan, yang dia perintahkan, kerjakan. Dan melihat betapa para pelayan itu taat, pasti para pelayan ini tidak sebesar imannya Maria. Tapi kok begitu taat? Ini menunjukkan bahwa Maria pada saat itu, di tempat itu, dia punya peran yang cukup penting dalam pesta itu. Dia dikenal. Sehingga kalau seorang tuan bilang kepada pelayan, dan tuan ini dikenali oleh pelayan, maka pelayan meskipun berpikir macam-macam, dia akan tetap terus melakukan. Tetapi Maria berbagi iman ini kepada para pelayan sesungguhnya. Mereka nanti akan tahu hasil akhir dari ketaatan mereka kepada anaknya Maria itu. Lanjutan kisah kita tahu dari 6 tempat air pembasuhan yang hampir kosong itu diminta diisi dengan air. Setelah semua diisi penuh, kemudian salah satu tempayan tadi dicedok. Sebagai contoh, serahkan ini kepada pemimpin pesta. Lihat, karena ketaatan mereka kepada Maria, mereka kemudian taat kepada Yesus. Padahal ini sesuatu yang beresiko. Kalau ini ternyata air, lah untuk apa kok air suruh ngincipi? Ya. Tetapi transfer iman tadi berhasil. Selain ketaatan seorang hamba,
Diserahkanlah kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta puas. Karena sampai pertengahan pesta, kualitas air anggur sajian masih baik. Dan ini berbeda dari kebiasaan. Karena biasanya di pesta-pesta yang lain, ketika sudah berjalan cukup lama pestanya, maka demi menjaga ketersediaan air anggur yang tersisa dicampur dengan air. Pemimpin pesta tidak ngurus dari mana, tetapi ia menduga ini sebuah persiapan yang baik oleh tuan rumah. Sehingga tuan rumahlah yang dipuji. Dan Ibu Bapak Saudara, rahasia di balik air anggur yang baik itu hanya diketahui oleh Yesus dan para pelayan yang menerima perintah dari Yesus. Para pelayan gak akan berani keluar-keluar, ya. Beda dengan pembantu-pembantu saat ini yang suka gosip. Maaf, bukan merendahkan. Ini hanya gambaran dari yang kita lihat di televisi atau gambaran umumnya seperti itu. Bukan merendahkan profesi. Tapi biasanya apa yang terjadi di rumah tangga itu, asisten rumah tangga mengetahui, biasanya kebanyakan bocor ke tempat yang lain. Kalau pada waktu itu sebagai seorang pelayan, sebagai seorang budak tidak akan berani seperti itu. Jadi rahasianya hanya diketahui oleh mereka dan Yesus, dan juga dengan para murid-murid Yesus saja. Sehingga saat itu Yesus tidak perlu menampilkan dirinya di hadapan umum sebagai si pembuat mukjizat karena saatnya belum tiba. Bahkan berkali-kali Yesus menjaga walaupun saatnya belum tiba tuh dia menolong orang sambil dikasih tahu, jangan bilang-bilang ya. Karena saatnya belum tiba. Waktu belum tiba itu terjaga. Karena apa? Ibunya memberikan sebuah jalan dan kemudian jalan itu membuat situasinya tetap aman-aman saja. Tidak heboh. Tidak ada kehebohan. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena akhirnya murid terkasih Yesus, yaitu Yohanes, penulis Injil ini, mau membagikan kesaksian itu pada kita. Ya, kalau enggak, ini tetap jadi rahasia. Yohanes yang hadir saat itu membagikan rahasia ini kepada kita. Dan hanya Yohanes yang menulis kisah di sini. Apa pelajarannya Ibu Bapak Saudara? Kadang-kadang sama seperti tuan rumah pesta pernikahan, kesusahan itu sudah ada di depan mata. Seolah-olah kemudian tidak ada jalan keluar. Kekhawatiran memuncak karena apa? Mengharapkan Tuhan berkarya pun caranya seperti apa? Apa nanti ada yang datang mengirimi gitu ya? Itu kan pikiran kita, caranya kita. Atau kemudian beli bisa dapat ya? Yang waktu itu susah. Caranya gimana? Jadi kesusahan itu tetap dirasakan. Di belakang layar ada orang yang berusaha menolong. Berbicara dengan Tuhan. Dalam konteks kita berdoa kepada Tuhan. Tapi hasilnya pun bisa jadi tidak memuaskan sebagaimana yang dialami oleh Maria, ibu Yesus. Saatku belum tiba. Tuhan pun seringkali punya agenda yang lain. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Punya rencana yang lain. Tidak sejalan dengan pemikiran kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Tapi mari kita ingat pelajaran ini yang menjadi tema kita. Allah, amin ya, Allah masih terus berkarya. Karena itu bagaimanapun bersiaplah menerima karya Tuhan. Itu keharusan. Itulah yang dikerjakan oleh Maria. Ia mempersiapkan. Dengan cara apa? Membagi imannya pada para pelayan. Karena toh manusia tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi penting kita mengingat dan mencamkan nasihat Maria. Apa dikatakan Maria? Apa yang dikatakan, ya, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Cara Tuhan bukan cara kita. Karena itu apa yang Tuhan beritahukan pada kita, lakukanlah dengan taat, dengan setia.
Hanya ketika kita taat melakukannya, maka akan ada pekerjaan baik yang terjadi, karya baik yang terjadi. Kadang-kadang kan kita susah nurut. Kita pikir bahwa jalan kita itu lebih baik. Tapi kalau kita nurut, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Para pelayan akhirnya turut bersukacita bersama dengan tuannya. Karena mereka, apa yang mereka kerjakan semuanya berjalan baik. Tuan rumah mendapatkan pujian. Dan tuan rumah pun bisa menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pelayan ini. Tuan rumah bersukacita karena mukjizat sudah menyelamatkan pestanya. Dalam cara yang tidak terduga, Allah bisa dan terus berkarya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mungkin secara manusiawi kita punya alasan. Aduh, begini kok bersyukur, susah untuk bersyukur. Kita punya alasan. Namun dalam iman pada Allah yang masih terus berkarya, kita tahu saat kesusahan, saat kita mengalami kesusahan, adalah saat di mana Allah sedang menyediakan jalan keluar dari masalah. Itu dilakukan untuk membuktikan bahwa kapanpun, dimanapun, Allah masih terus berkarya. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya akan membagikan sebuah cerita pendek, percakapan dari seorang ibu dan anaknya. Mari kita renungkan percakapan ini dan mari kita bisa bersyukur dalam setiap keadaan karena Allah masih terus berkarya. Kalau ada yang tidak memahami bisa nanti tanya ya kepada temannya yang tahu sehingga kemudian kisahnya seperti ini gitu ya. Bahasa Jawa. Kalau saya kurang bagus, kurang fasih, dimaklumi ya. Ini percakapan Simbok dengan anaknya. Judulnya Ono Takrane. Dimulai dari percakapan Simbok. Anak ini kebetulan jualan batik ya. Piye nduk dodolanmu? Sepi mbok, ming payu 5. Anakmu sehat to nduk? Bojomu piye kabare? Puji Gusti mbok, sehat kabeh. Pangestune Simbok sama Pak Tapi saiki lagi lesu mbok. Dino iki payon ming 5. Sing akeh syukur lan memujimu nduk. Rejeki bondo kuwi wis ana takrane. Halah. Kae lho mbok, yupai 6 juga jualan batik. Le dodolan larisi nemen. Terus ibunya bertanya lagi. Lah utangmu piye, Nduk? Puji Gusti, mbok sampun lunas. Jur anakmu ge sok sumeng pora, Nduk? Pangestune, mbok. Saya kok agak susah ya ngomong pangestune. Pangestune, mbok. Hawane kaya kiye. Ini mungkin ada bahasa sana ya. Bocah sehat, bergas, waras. Mamena, puji Gusti mbok doyane pole maem. Mau njaluk ayam bakar. Bapakne yo bar tumbas martabak. Mreneo to mbok, rame-rame. Lalu simboknya melanjutkan ya karena suasananya situasinya sudah mulai menggembirakan ya. Yo kuwi nduk jenenge rejeki. Sira nyawang kiwa tengen kayan koyone laris biak biuk. Gusti Yesus wis naker rezekimu kabeh. Wingi kuwi anake Yupainem ya tadi yang diirini tadi ya karena Pak laris dagangannya. Wingi kuwi anake Yupainem loro. Nganti pirang-pirang dino. Radoyan mangan. Mlebu rumah sakit. Tagihane nganti adol motor ora cukup. Dilalae omahe yo bolak-balik diparani debt collector. Ramene dagangane Yupainem kae ancen lagi diparingi dalan
karo Gusti Yesus, diparingi jalan cukup. Awakmu tak sawang yo ora kekurangan. Malah luwih ayem saka yupainem. Mulane welinge simbok diakeh-akeh anggonmu bersyukur. Adoh saka iri dengki. Lalu si anak menanggapi, nyuwun ngapura Gusti. Enjih mbok, kula klentu. Mulakno anggere nyawang aja karo merem. Ra ketok padang. Isine peteng nek merem. Nubruk-nubruk mbok nek karo merem. Kemudian simboknya mengakhiri percakapan dengan, sesuk rene onduk. Simbok sesuk panen pelem karo arep nyembelih wedhus. Sira nggawa awak bae. Pakmu yo bar bedul pohong neng mburi omah. Lalu anaknya bisa bersyukur sekarang. Gusti Yesus, pangandikane simbok pancen bener. Gusti paring rezeki wujud bondo donya ancen ana takrane. Matur nuwun Gusti Yesus, kula sampun diparingi simbok sing jembar pikire. Puji Gusti, puji Gusti. Saya ngutip cerita ini dari halamannya Pak Iman Santoso, tetapi dengan perubahan karena di sana berkaitan dengan puji Gusti, misalnya bicara soal alhamdulillah gitu ya. Saya rubah supaya pas dengan khotbah pada pagi hari ini. Bu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apapun keadaan kita, bersyukurlah. Karena kita yakin, karena kita beriman, kita punya Allah yang masih terus dan sedang berkarya. Mungkin kadang kita harus lebih membuka hati kita supaya kita bisa mengerti dan kemudian merasakan segala kebaikannya. Di tengah-tengah situasi yang tampaknya sulit untuk membuat kita bersyukur. Ingat, Allah masih terus berkarya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati anugerah Tuhan apapun keadaan itu. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau menolong kami melihat di tengah situasi yang tidak memungkinkan, bahkan terkadang rancangan-Mu berbeda dengan rancangan kami. Kami perlu membuka diri, menyiapkan hati kami, karena kami percaya Allah terus berkarya sampai saat ini, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Ketika segala sesuatunya tampak tidak baik-baik saja, sesungguhnya di sana Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa itu akan baik-baik adanya untuk kami. Terima kasih karena kami punya Allah yang hidup, yang terus berkarya sampai hari ini dan selamanya. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Izinkan kami untuk membacakan warta lisan pada pagi hari ini, Minggu 16 Januari 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada? Selanjutnya, pada kebaktian hari ini, Minggu 16 Januari 2022 dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pada hari ini, Minggu 16 Januari, Pendeta David akan melayani di GKI Gereformat dalam ibadah pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang selanjutnya, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Selanjutnya, rapat kerja majelis jemaat. Rapat kerja majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 pukul 18.30. Pemimpin Penatua Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Rapat bidang 3. Rapat bidang 3 akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 9. Pemimpin Perencanaan Program Kerja dan Anggaran 2022-2023. Mohon kehadiran Majelis Jemaat Bidang 3 dan seluruh BPH Komisi. Yang selanjutnya, kegiatan tatap muka Komisi. Jadwal kegiatan tatap muka Komisi sebagai berikut. Komisi Remaja setiap hari Minggu, Minggu ke-4 pukul 17, dan Komisi Dewasa setiap hari Jumat, Minggu ke-3 pukul 18.30. Untuk Komisi Usia Lanjut setiap hari Rabu, Minggu ke-3 pukul 9. Petugas dapat dilihat pada warta jemaat. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Jika ada, kami mohon untuk bangkit berdiri. Yang pertama, tanggal 11 Januari, Ibu Yohana Yeremia Larosa. Tidak ada. Yang kedua, tanggal 12 Januari, Bapak Yansen Ignatius Baligo. Tidak ada. Yang ketiga, tanggal 12 Januari, Saudara Crescendo Indra Satya. Tidak ada juga. Yang keempat, yaitu Ibu Yemima Sugiarni. Tidak ada juga. Dan tepat pada hari ini, Bapak Sigit Bangun. Jika ada, kami mohon bangkit berdiri. Tidak ada. Salam buat Pak Sigit. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Selanjutnya, doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh dikuatkan untuk terus bersandar kepadamu karena Engkau adalah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Termasuk berkarya juga di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pelayanan yang boleh kami kerjakan. Engkau menolong ketika saat-saat ini baik majelis jemaat maupun pengurus-pengurus komisi sedang mempersiapkan agenda pelayanan setahun ke depan. Engkau menolong agar semuanya itu boleh dipersiapkan dengan baik dan selama tahun 2022 kami bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan secara bersama-sama
Dan itu memotivasi kami secara pribadi juga menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di ruang kerja maupun di kelas-kelas di mana kami belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan sehingga dalam pelayanan mereka dimampukan untuk terus menjadi berkat. Untuk jemaat-jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu yang terhalang dalam ibadah mereka, biarlah negara ini boleh turut campur untuk memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah maraknya isu-isu SARA ataupun juga kondisi yang semakin panas menjelang Pilpres 2024 mendatang. Ada banyak tokoh yang kemudian dituntut karena korupsi ataupun masalah SARA. Yang entahkah itu betul ada bahan bukti pendukungnya ataupun tidak. Kiranya Engkau menolong supaya kondisi ini tetap kondusif, tetap baik-baik saja, sehingga pemerintahan kami boleh menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian. Presiden Jokowi dimampukan untuk mengelola ataupun menjadi pemimpin yang baik, yang bisa menggerakkan seluruh aparatnya, sumber dayanya dengan baik, sehingga bersama-sama pemerintahan ini boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membangun masyarakat adil, makmur, sejahtera. Terlebih ketika saat ini sedang menghadapi pandemi yang belum juga berakhir. Biarlah kami sebagai bagian dari bangsa ini turut terlibat menciptakan damai sejahtera itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di tengah pergumulan mereka. Kami turut bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usia. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Yeremia Larosa, untuk Bapak Jansen Ignatius Baligo, untuk Bekres Belsasar Crescendo Indra Satya, untuk Ibu Yemima Sugiharni dan Bapak Sigit Bangun. Biarlah di usia yang ditambahkan ini, mereka boleh semakin mengingat kasih sayang Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul sakit penyakit ataupun di usia mereka yang lanjut. Biarlah mereka terus bersandar kepadamu dan percaya Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan damai sejahtera buat mereka dan untuk kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, merindukan buah hati, mereka anak-anak kami sedang bergumul dengan pendidikan mereka. Apapun itu ya Tuhan, biarlah kami terus bersandar kepadamu, kami boleh melihat segala sesuatu yang tampaknya tidak baik-baik saja saat ini, sesungguhnya itu adalah sebuah cara yang disediakan Tuhan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh percaya bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada pagi hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk program DBPC Klasi Semarang Timur. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka dapat tetap memberikan persembahan dengan cara menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Dan juga mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genduk Indah. Dan juga bisa mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memujikan persembahan dari KJ 288 bait 1 untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Bapa masih memberkati kami hingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami semua. Bapa yang baik, jika pada pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada Engkau, kiranya Tuhan mau menerima akan persembahan kami dan menyucikan, menguduskan persembahan ini, dan berikan para majelis yang mengelola akan persembahan ini untuk takut akan Tuhan dan bermanfaat bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk diutus oleh Tuhan. Kita boleh terus percaya dalam setiap keadaan Tuhan terus berkarya. Dan untuk itu kita bisa dimampukan untuk terus bersyukur. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan
lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang.